Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali beristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengingat-ingat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, orang bila disebut sombong biasanya sulit untuk menyapa. Jumpa pun tidak menyapa, diajak salaman tidak mau, berjumpa menghindar dari kita. Tahu-tahu sekali ngomong pinjam duit, itu namanya orang sombong. Lalu ada lagi yang disebut orang munafik. Orang munafik adalah sederhananya antara kata dan perbuatan tidak sama. Itu disebut orang munafik. Kita semua dipanggil untuk menjadi orang yang berintegritas. Integritas itu sederhananya sama antara kata dan perbuatan. Kalau kita bisa menjadi orang yang satu kata antara bahasa tutur dan bahasa perbuatan, maka kita patut disebut anak-anak Allah. Dengan begitu kita dijauhkan dari sikap meninggikan diri. Karena Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang merendahkan diri itu maksudnya rendah hati. Rendah hati itu bukan minder, tidak percaya diri, juga bukan sombong atau angkuh. Orang yang rendah
hati itu adalah orang yang jujur. Dan kejujuran adalah nomor satu bagi orang yang mau bertobat, mau membaharui diri. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang bersalah, suami bersalah, istri bersalah, atau diri kita bersalah, atau orang lain bersalah, dalam bahasa tutur lebih banyak menutupi diri. Bahasanya bahasa pembelaan diri, bukan bahasa yang jujur. Maka kalau mau jujur, kalau mau sembuh dalam hal apapun, kita harus jujur. Pertama-tama jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada Tuhan. Dan seperti refren Mazmur, siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Tuhan. Mari kita selalu jujur, mari kita rendah hati, mari kita saling melayani dalam hidup sehari-hari. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.